Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ricky. Kita akan lanjut di sesi Q&A kolom komentar YouTube. Kali ini kita sudah mempunyai satu buah pertanyaan dari salah satu subscriber. Bang, gua cuma lulusan SMA, sekarang kerja di pabrik, gaji di bawah UMR, dan gua tulang punggung keluarga. Misal, gue ikut bootcamp di Rubah Oren, apakah memungkinkan gue jadi programmer? Gue nggak pede karena gue cuma lulusan SMA, ngeri udah ikut bootcamp tapi tetap nggak bisa dapat kerja di bidang teknologi ya. Ini cukup kompleks, jadi kita akan coba bahas, so stay tune terus, gaskeun. Oke, seperti biasa kita di sini akan membuat konteks terlebih dahulu. Nah, konteks dari masnya ini, dia itu lulusan SMA yang sekarang itu bekerja di pabrik, itu yang pertama. Yang kedua, beliau mempunyai gaji UMR dan juga tulang punggung keluarga. UMR atau di bawah? Oh, di bawah UMR, di bawah UMR dan juga tulang punggung keluarga. Nah, jadi ini berarti kalau kata anak zaman sekarang mungkin dibilang sandwich generation gitu ya. Jadi dia itu harus membiayai keluarganya juga. Oke, kita akan coba bahas dari pertanyaan beliau. Apakah worth it masuk bootcamp kalau misalkan dia dari lulusan SMA gitu ya. Sebelum memasuki jawaban worth it atau enggak gitu ya, menurut gua ini harus ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab dulu nih. Pertanyaan yang pertama ini ya, gue coba bikin aja di sini sebelum memutuskan bootcamp. Apalagi bootcamp di tempat-tempat yang mahal ya, karena dirubah orang itu mahal. Jadi sebelum memutuskan bootcamp, itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Mungkin gue lebih jelasnya ada di video yang lainnya, kenapa gue ngikut bootcamp dan lain-lain. Cuma di sini gue kasih gambaran besarnya lagi. Yang pertama nih ya, kalau misalkan kita mau memutuskan bootcamp gitu, yang pertama adalah kita perlu untuk mengetahui nih ya, kalau misalkan kita itu bakal suka apa enggak di programming. Jadi udah belajar programming belum? Ini pertanyaan pertama. Kenapa pertanyaan pertamanya ini? Karena kalau misalkan kita nggak tahu apapun ya dari nol, terus tiba-tiba pengen bootcamp, karena di bootcamp kan suka dijelasin bisa bootcamp tanpa background IT gitu ya. Jadi banyak iklannya kayak gitulah. Nah, pertanyaan pertama ini adalah kalau misalkan masnya belum belajar programming atau nggak tahu programming sama sekali, belum explore sendiri, itu harus banget dicoba untuk explore dulu mengenai programming. Misalkan pengen ngoding web, berarti masnya itu harus explore dulu mengenai web. Dia pakai teknologi apa aja yang diperluin buat bisa jadi programmer web. Itu tuh harus terlebih dahulu. Nah, kenapa harus? Karena kalau kita udah nantinya tiba-tiba masuk bootcamp, terus belum ada pengalaman programming sama sekali, itu bakal keteteran. Kenapa? Karena bootcamp itu biasanya, kalau bootcamp yang bagus ya, materinya itu setiap hari ganti, terus pressure-nya tinggi gitu, pressure tinggi, materi ganti, tugas banyak. Nah, kalau misalkan teman-teman satu materi kelewat, itu keteteran. Itu ya, itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua nih. Pertanyaan yang kedua adalah belajar programming, bukan pertanyaan berarti ya, pernyataan. Itu butuh waktu dan konsistensi. Nah, jadi kalau kita mau belajar mungkin gak cuma programming, ke semua bidang kali ya. Tapi kalau di sini khususnya programming, itu belajar programming kalau dari nol ya, nggak punya modal sama sekali, itu butuh waktu dan konsistensi. Nggak tiba-tiba seminggu belajar ngoding, ikut bootcamp, tiba-tiba langsung jago, itu nggak mungkin. Apalagi kalau benar-benar dari nol, itu nggak mungkin bisa langsung jago seminggu. Seminggu kalau di programming itu paling baru, kalau di web gitu ya, paling baru HTML. HTML juga mungkin belum beres, CSS, JavaScript, itu juga pasti baru permukaannya doang, itu belum langsung yang advance-nya. Nah, jadi ketika sebelum memutuskan bootcamp, itu belajar programming, itu butuh waktu. Jadi harus benar-benar dipikirin tuh, karena belajar programming itu butuh waktu dan konsistensi. Jadinya dua hal ini, belajar programming atau belum sama belajar programming itu butuh waktu, itu harus dipertimbangkan tuh.
Nah, yang ketiga, karena programming itu jadwalnya padat nih ya, teman-teman. Jadi, sebenarnya saya sangat tidak menyarankan kalau kalian mau bootcamp tapi punya aktivitas lain. Jadi, harus all in. Nggak bisa teman-teman itu sambil apa ya namanya? Sambil misalkan kerja nih, misalkan masnya ini kan kerja di pabrik, terus pengen bootcamp yang full ya dari pagi sampai siang atau malam, itu nggak bisa pasti, kecuali yang bootcampnya itu setelah kerja itu mungkin bisa. Nah, cuman kan nanti pertanyaannya adalah efektif nggak gitu ya, bootcamp yang habis kitanya kerja. Misal dari pagi sampai sore kerja di pabrik, terus malamnya itu ada bootcamp. Nah, itu efektif atau enggak pembagian waktunya, capek apa enggaknya gitu. Jadi 3 alasan ini yang mungkin harus dipikirkan terlebih dahulu ya sama masnya khususnya di sini. Nah, terus dari sini ada lagi nih. Kalau misalkan kita udah mikirin 3 ini nih ya, balik ke case-nya si emasnya nih. Si emasnya itu case-nya adalah tulang punggung keluarga. Nih ya, tulang punggung keluarga. Ini artinya apa? Artinya kalau misalkan masnya itu memutuskan untuk resign dari pabrik, terus mencoba mengikuti bootcamp dengan tujuan mendapatkan pekerjaan di bidang teknologi, itu kan berarti susah ya, karena si masnya itu eh, tulang punggung keluarga yang pertama, yang artinya beliau harus memberikan ibaratnya keuangan lah, punya uang untuk menghidupi keluarganya. Kalau misalkan resign dari pabrik berarti kan nggak ada pemasukan lagi tuh. Nah, itu case yang benar-benar sulit di sini nih ya. Jadi tulang punggung keluarga ini benar-benar menjadi apa ya? Sebuah kesulitan ketika akan memutuskan mau bootcamp gitu. Nah, kalau dari gua nih, kalau misalkan gua mau kasih, diperbolehkan ya memberi saran ke masnya gitu. Kalau dari gua, saran yang pertama adalah coba ini dulu nih. Belajar dulu programming sendiri. Misalkan lagi beres kerja sore, misalkan sore ke malam beres kerja. Coba aja dulu explore tentang programmingnya nih. Kira-kira masnya ada proyekan misalkan di, nggak harus ada proyekan nih, misalkan masnya mikirin kayak gue pengen bikin website nah coba belajar programming gimana sih cara bikin website. Berarti di situ masnya harus coba explore di sini HTML, CSS. Misalkan 2 ini aja dulu gitu, bikin web yang statik gitu ya, bisa bikin struktur websitenya, bisa nge-styling si webnya biar lebih bagus gitu. Nah, ketika nanti masnya itu udah apa namanya, udah belajar dari sini, udah mencoba explore tentang dunia programming khususnya web, nanti kan masnya itu bakal punya gambaran. Oh, nanti saya bikin web tuh kayak gini, saya ngerjainnya seneng apa enggak gitu ya. Nih, happy or not. Nah, ini juga penting nih, seneng apa enggak ngerjainnya. Kalau misalkan ngelihat orang dari programming bisa kerja remote, misalkan bisa punya pendapatan yang bagus, itu kan mungkin orang tersebut suka ya sama kerjaannya, jadi dia bakal happy-happy aja ngerjainnya. Nah, kalau misalkan ketika baru explore terus ngerasa kayaknya eh, nggak cocok nih di sini, atau misalkan udah nyoba berbulan-bulan masih mentok belum nemu-nemu, nah itu kan berarti antara emang kitanya nggak happy di situ, atau emang yang mungkin itu bukan buat kita gitu. Nah, itu dari gua yang pertama. Kenapa dari sini dulu? Karena kalau nanti kita udah masuk bootcamp dan belajar programming, itu butuh waktu dan konsistensi. Nah, ini berat nih. Khususnya konteks masnya adalah udah punya tanggungan keluarga. Itu pasti berat banget. Mau ninggalin kerjaan yang sekarang itu bakal susah. Kenapa? Karena udah punya udah punya tanggungan keluarga gitu. Terus karena belajar programming itu butuh waktu dan konsistensi, apalagi bootcamp yang jadwalnya padat gitu ya. Jadi dari video ini mudah-mudahan bisa membantu untuk masnya khususnya, atau misalkan buat teman-teman yang lagi menghadapi case yang sama, sekarang kerja, misalkan sebagai tulang punggung keluarga juga, terus lagi ada dilema gitu ya, memilih bootcamp, resign terus bootcamp, atau
misalkan pengen improve di dunia teknologi gitu ya. Jadi setidaknya sebelum memutuskan bootcamp, yang gue sarankan adalah belajar dulu programming sendiri gitu ya, otodidak, explore dulu. Kenapa? Karena nanti belajar programming itu butuh waktu, nggak bisa instance. Dan kalau misalkan memutuskan ngambil bootcamp itu harus all in. Fokus kita harus di bootcamp, nggak bisa digabung-gabung sama yang lain. Gitu. Oke, jadi segitu dulu video dari gue kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa bermanfaat. Like, share, and subscribe channel gue. Stay tune terus. Salam programmer best friend.